Shalom, Amanginang, saudaraku dikasihi Tuhan. Semoga kita semuanya sehat pada hari ini dalam memulai segala pekerjaan kita. Kita akan disapa oleh firman Tuhan hari ini yang tertulis dalam kitab Efesus pasal 1 ayat yang ke-9 yang berbunyi demikian. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Dalam bahasa Batak dikatakan, ai di pabotohon ibana do tuhita tahini rohana na bunihian mangihuton halolomona naung pinahotnai di bagasan dirina. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, ini bagian daripada satu puji-pujian yang kita boleh baca dalam Efesus pasal 1 itu, di mana Paulus berkata, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga, di dalam Kristus Yesus. Di sana ada suatu kalimat yang luar biasa bahwa Tuhan memilih kita bukan secara kebetulan, tetapi Paulus katakan bahwa pemilihan kita menjadi umatnya dikatakan sebelum dunia dijadikan. Itu artinya ada satu rahasia keselamatan yang luar biasa, bahwa kita yang disebut umat Allah ini yang menerima keselamatan dari Kristus bukanlah sesuatu rencana yang tiba-tiba kita terima dari Tuhan, tetapi dia katakan bahwa sebelum dunia dijadikan, Tuhan telah merencanakan kita menjadi anak-anaknya, merencanakan kita menjadi umatnya, termasuk kita orang Batak yang direncanakan Tuhan menjadi umatnya ratusan tahun yang lalu sampai hari ini. Saudaraku, mari kita bersyukur untuk keselamatan ini, untuk anugerah Tuhan yang luar biasa ini, sebab dalam firman hari ini dikatakan bahwa Tuhan telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita. Hahomion nidibatan nabunihian, dan dia nyatakan itu di dalam Kristus Yesus, yang artinya saudara-saudaraku adalah bahwa keselamatan itu sebagai anugerah Tuhan telah dibuka, dinyatakan secara terbuka kepada kita, anak-anaknya yang dikasihinya. Mengapa? Karena kita begitu berharga di mata Tuhan. Saudaraku, mari terus bersyukur dalam kehidupan kita. Mengapa Allah menyelamatkan kita, memberi keselamatan itu? Jawabannya adalah karena kita berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu, setiap orang Kristen, pribadi-pribadi yang telah menerima keselamatan itu harus menyadari dirinya sebagai pribadi yang berharga di mata Tuhan. Maka orang Kristen sepatutnya tidak boleh membuat dirinya menjadi tidak berharga di tengah-tengah kehidupan ini. Sebab Tuhan telah menebus kita, menyelamatkan kita dengan darahnya yang kudus, yang luar biasa, yang tidak pernah bisa diberikan oleh dunia kepada kita. Saudaraku, inilah rahasia kerelaan Tuhan yang telah dinyatakan di dalam Kristus Yesus, sehingga di dalam Kristus kita mengenal dengan sungguh-sungguh, dengan nyata, betapa Tuhan mengasihi dunia ini. Sebagaimana kita baca dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini kepada saya dan saudara semuanya. Oleh sebab itu, saudaraku dikasihi Tuhan, mari terus melangkah ke depan, menyadari bahwa pribadi kita adalah pribadi yang sungguh berharga di mata Tuhan, dan terus bersyukur melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan pekerjaan kita ke depan. Mari selalu berpikir bagaimana kita menjadi berkat bagi sesama kita, sebab berkat Tuhan itu telah dinyatakan kepada kita di dalam Kristus Yesus. Keselamatan itu telah dinyatakan kepada kita di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu, setiap orang yang mengaku dirinya sebagai pengikut Kristus seharusnya dan sejatinya harus menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita jalani kehidupan kita hari ini, saudara-saudara, dengan penuh semangat, dengan penuh kegembiraan, dengan penuh motivasi bahwa Tuhan adalah sumber segala berkat dalam kehidupan kita. Saudaraku, di masa pandemi ini, mari terus menjaga kesehatan kita, memakai masker di ruangan tertutup, mencuci tangan, dan jauhi kerumunan supaya kita tetap sehat. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk setiap berkat anugerah yang telah Engkau nyatakan di dalam Kristus Yesus. Engkau telah menyatakan rahasia kehendak-Mu yang luar biasa melalui kehadiran Kristus di tengah-tengah kehidupan kami di dunia ini.
tolong kami Bapa menyadari betapa kami adalah manusia, pribadi yang berharga di hadapan Tuhan. Jadikanlah hidup kami juga berharga di hadapan sesama kami, dan jadikan hidup kami menjadi berkat di hadapan sesama kami, sebab Engkaulah sumber segala berkat yang melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara-saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin.